Kembali di Top News, pemirsa, tim khusus Mabes Polri memeriksa Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Usai diperiksa, Verdi Sambo mengaku menyerahkan kasus tersebut ke tim khusus Mabes Polri. Verdi Sambo menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus tewasnya Brigadir Yosua selama sekitar 7 jam. Pemeriksaan Verdi Sambo ini bukanlah kali pertama. Kepada media, Verdi Sambo mengaku sudah diperiksa sebanyak 4 kali oleh tim khusus. Menurut Verdi, saat diperiksa penyidik, ia menjelaskan semua fakta yang diketahui perihal kematian ajudannya, Brigadir Yosua di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Mari sama-sama kita percayakan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren 3. Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang akan menjelaskan secara terang-benderang. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk lengkapnya silakan ditanyakan kepada penyidik. Lalu pemirsa, seperti apakah perkembangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua usai tim khusus memeriksa Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Febrian Ahmad langsung dari Barreskrim Polri. Selamat malam Febrian, apa saja penjelasan Kapolri terkait dengan perkembangan kasus tewasnya Brigadir Yosua? Vera, sesaat setelah Irjen Pol Verdi Sambo tadi selesai diperiksa oleh Barreskrim Polri sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian beberapa jam setelahnya Kapolri langsung menggelar konferensi pers dan juga menyampaikan sejumlah hal terkait dengan perkembangan kasus ini. Mulai dari pihak dari Polri yang dikatakan oleh Kapolri sudah memeriksa sebanyak 25 anggota dari Polri terkait dengan kasus ini, dan juga ini pemeriksaannya berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan mereka dalam menanggapi ataupun menindaklanjuti kasus dari meninggalnya Brigadir Joshua. Adapun ke-25 orang ini, 3 diantaranya merupakan personil Pati atau perwira tinggi Polri bintang 1, kemudian juga ada 5 orang Kombes, 3 orang AKBP, ada juga 2 orang Kompol, 7 Pama, dan juga Bintara serta Tamtama, jumlahnya adalah 5 orang. Tentunya saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan dan juga diawasi oleh tim penyidik, baik itu dari Irwasus ataupun dari Barreskrim Polri, dan juga sepanjang pemeriksaan dilakukan terhadap ke-25 orang ini, nanti jika ditemukan adanya unsur pidana, maka pihak dari Polri akan melakukan tindakan tegas dan juga akan menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan apa peran dari masing-masing 25 orang ini jika memang benar-benar terdapat unsur pidana. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah terkait dengan pasal yang disangkakan terhadap Barada Eliezer yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka, di mana Polri ini memberikan pasal 338, junto pasal 55 dan juga 56 tentang pembunuhan, melainkan tidak menerapkan pasal 340 KUHP yang mana ini diminta oleh pihak keluarga, dan juga pihak keluarga menduga ada pembunuhan berencana di balik hal ini. Untuk itu, menurut Kapolri tadi dijelaskan juga oleh Kabarreskrim Polri, di mana pasal 338 diterapkan karena proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga sejumlah anggota yang diduga terlibat ini masih berlangsung, sehingga belum digunakan ataupun belum diterapkan pasal 340 yang berkaitan dengan pembunuhan berencana. Sementara itu berkaitan dengan sejumlah nama yang diperiksa oleh Polri sejauh ini, ada 25 tadi juga sudah kami sebutkan. Buntutnya adalah terjadi mutasi dan juga pergantian posisi jabatan di lingkup Polri berkaitan dengan mereka, nama-nama siapa saja yang terlibat terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Dan kami sudah mendapatkan nama-nama tersebut yang disebarkan melalui Telegram Polri, di mana ini adalah tertuang dalam nomornya adalah ST _1628 Romawi _Cap 2022 yang dikeluarkan pada hari ini, yakni 4 Agustus 2022. Nama yang dimutasi pertama adalah Irjen Pol Verdi Sambo yang semula menjabat sebagai Kadif Propam nonaktif Polri dimutasikan menjadi atau sebagai Pati Yanma Polri. Kemudian untuk menggantikan Verdi Sambo ini diisi oleh Irjen Pol Syahar Dianto yang sebelumnya ini merupakan Wakabarreskrim Polri, diangkat menjadi
Kadif Propam Polri. Sementara itu untuk Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang sebelumnya ini menjabat sebagai Karopaminal Div Propam Polri, ini dimutasikan juga menjadi Pati Yanma di Polri. Dan untuk menggantikan dari Hendra Kurniawan, ini adalah Brigjen Pol Anggoro Soekartono yang diangkat dalam jabatan sebagai Karopaminal Div Propam Polri. Sementara itu juga ada Kombes Pol Agus Wijayanto yang sebelumnya ini menjabat sebagai Sestro Waprov di Propam Polri, diangkat jabatannya menjadi Karo Waprov di Propam Polri. Kemudian juga ada Brigjen Pol Beni Ali yang dimana ini sebelumnya adalah Karopenmas di Propam Polri, dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Ada juga beberapa nama lainnya, diantaranya adalah Kombes Pol Deni Setianugraha Nasution yang sebelumnya ini menjabat sebagai Sestro Paminal di Propam Polri, dimutasikan juga sebagai Yanma Polri. Dan juga sejumlah nama yang paling awal juga terlibat dalam kasus ini, diantaranya adalah Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yakni adalah AKP Rifaizal Samuel yang kini dimutasikan juga sebagai Pama Yanma Polri. Dan dari itu merupakan beberapa nama dengan total 15 nama yang sudah dimutasikan dan juga mendapatkan jabatan baru. Dan atas dimutasinya nama-nama ini, Kapolri meminta para Pati dan juga Pamen dan juga Pama Polri tersebut agar segera melaksanakan tugas yang baru dan juga ditempatkan di tempat yang baru dan dapat bekerja dengan baik dan juga benar, sembari menunggu proses penyidikan akan dilakukan oleh tim penyidik dari Polri untuk dapat mengungkap kasus ini dan juga nanti akan disampaikan secara berkala. Kita akan simak lebih detail dan juga lengkap pernyataan dari Kapolri berikut ini. Mohon maaf, 3 Pati Polri bintang 1. 3 Pati Polri bintang 1 dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Nanti akan diputuskan. Yang jelas pemeriksaan masih berlanjut. Namun demikian hal itu sudah kita dapatkan. Siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas. Tapi yang jelas kita tentunya akan mengambil langkah-langkah secara cepat. Seperti tadi disampaikan, malam ini ada 4 orang yang kita tempatkan di tempat khusus selama 30 hari dan sisanya kita akan proses sesuai dengan keputusan dari tim sus. Apakah masuk pidana atau masuk etik. Dan sesuai dengan instruksi dari Kapolri, jika nanti terbukti ada anggota Polri yang terlibat ataupun memenuhi unsur tindak pidana dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua ini, maka Polri akan menindak dengan tegas dan juga akan menjerat hukum pidana bagi anggota-anggota Polri tersebut. Vera. Febrian, bagaimana dengan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati dan laporan ancaman pembunuhan yang dilaporkan oleh Barada Eliezer terhadap Yosua? Ya, Vera, terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh pihak dari istri Kadif Propam nonaktif Polri yang kini sudah dimutasi menjadi Pati Yanma di Polri, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Sampai dengan saat ini juga prosesnya masih bergulir di pihak
dari Barreskrim Polri, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa proses pemeriksaan terkait dengan kasus pelecehan seksual ini diserahkan ataupun diurusi oleh Polda Metro Jaya. Namun semakin dengan bergulirnya kasus, maka sudah diserahkan berkasnya menuju ke pihak dari Barreskrim Polri, dan juga sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Sementara itu untuk proses selain pelecehan seksual, ada juga laporan terkait dengan pembunuhan berencana yang dilaporkan oleh pihak keluarga dari Brigadir Joshua, di mana ini juga masih berlangsung, meskipun sebenarnya kalau kita melihat status tersangka yang dikeluarkan oleh pihak dari kepolisian, dalam hal ini adalah Barreskrim Polri terhadap Barada Eliezer, ini mengacu pada laporan ataupun tindak pidana yang pertama, yakni dugaan pembunuhan tembak polisi yang dilakukan di rumah dinas Kadif Propam nonaktif pada saat itu, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Dan berkaitan dengan hal tersebut, kita masih akan terus nantikan update terkini dari pihak Barreskrim Polri, karena memang sampai dengan saat ini prosesnya masih terus berlangsung, serta masih akan ada kemungkinan apakah nanti akan ada tersangka baru atau tidak. Ini akan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Barreskrim Polri dengan sejumlah saksi, dengan totalnya sudah ada 30 orang terperiksa dan 25 diantaranya merupakan anggota dari kepolisian. Vera. Ya, Febrian, lalu bagaimana update terkait dengan pemeriksaan dan penahanan terhadap Barada Eliezer? Terkait dengan penahanan Barada Eliezer, di mana kita ketahui bahwa saat ini tim dari Barreskrim Polri juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap Barada Eliezer, dan diketahui bahwa Barada Eliezer berada di Barreskrim Polri, dan ini juga dikonfirmasi oleh pengacara dari Barada Eliezer yang tadi sempat datang ke Barreskrim Polri, benar-benar datang saat Irjen Pol Verdi Sambo meninggalkan lokasi. Barulah pengacaranya ini datang atas nama Andreas Nahot Silitonga yang tidak begitu lama berada di Barreskrim Polri, sekitar 1 jam atau lebih tepatnya sekitar pukul 6.30 sore waktu Indonesia bagian Barat, meninggalkan Barreskrim Polri dan mengatakan bahwa nanti pihaknya akan menunggu sampai dengan esok dini hari, tepatnya pukul 2 dini hari di tanggal 5 Agustus 2022, akan ada penetapan apakah nantinya Barada Eliezer ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan atau tidak. Artinya jika nanti pada pukul 2 dini hari 5 Agustus 2022 Barada Eliezer akan diputuskan untuk ditahan, maka Barada Eliezer akan tetap berada di Barreskrim Polri, akan ditahan di sini sampai dengan proses pemeriksaan yang berlangsung. Namun jika nanti polisi menetapkan dengan berbagai pertimbangan dan memutuskan bahwa Barada Eliezer ini ternyata tidak ditahan, maka pada pukul 2 itulah Barada Eliezer sudah diperbolehkan untuk dapat meninggalkan Barreskrim Polri. Meskipun demikian, kita juga akan terus menunggu bagaimana kasusnya dan juga apa keputusan dari pihak Polri. Namun yang jelas, tadi kedatangan dari pengacara Barada Eliezer ini mengatakan sejumlah keberatan, termasuk diantaranya adalah penetapan tersangka terhadap Barada Eliezer yang dinilai oleh pihak pengacara terlalu cepat, mengingat BAP dari proses pemeriksaan terhadap Barada Eliezer ini baru ditandatangani rencananya tadi pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara penetapan sebagai tersangka dilakukan 1 malam sebelumnya, sehingga ini dinilai terlalu cepat, dan juga termasuk dengan penetapan tersangka karena yang dikenakan ini adalah pasal 338 pembunuhan, namun ada junto pasal 55 dan juga 56 yang dalam pasal tersebut ini menduga ada keterlibatan dari pihak lain, dan pihak lain ini pun yang dikatakan oleh pengacara Barada Eliezer belum dibuka siapa nama-namanya. Artinya jika memang ada dikaitkan dengan junto pasal 55 dan juga 56 tersebut, seharusnya ada nama tersangka lain yang diumumkan, namun ini tidak ada. Kemudian juga pengacara sempat mengajukan keberatan berkaitan dengan hasil BAP, yang mana pada BAP menurut pengacara Barada Eliezer mengaku melakukan tembak-menembak dengan Brigadir Joshua. Ini dikarenakan adanya aksi bela diri atau pembelaan diri, karena menurut Barada Eliezer Brigadir Joshua menembak duluan. Namun Polri justru mengumumkan bahwa tembakan yang dilakukan oleh Barada Eliezer ini bukan dalam keadaan bela diri. Perbedaan inilah yang pada akhirnya menjadi keberatan dari pihak pengacara, dan juga tadi pengacara sudah datang ke Barreskrim Polri untuk dapat menyampaikan apa-apa saja yang menjadi keberatan dari keluarga dan juga kesaksian dari Barada Eliezer. Vera, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Febrian Ahmad melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali.